ila yaumiddin. Ya. Segala puji bagi Allah yang di dalam surah Ar-Rahman beliau menyifati dirinya dengan sifat Ar-Rahman, yaitu pengasih. Kemudian beliau melanjutkan dengan ayat berikutnya yang berbunyi Allamal Quran, yang artinya mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran ini adalah di antara bentuk sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Pada ayat ini tidak disebutkan siapa objek yang diajarkan. Kenapa? Karena agar maknanya bersifat umum. Jadi bisa berarti mengajar malaikat Jibril atau mengajar Nabi Muhammad SAW atau mengajar kepada seluruh umat manusia. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya khalaqal insan, yang berarti menciptakan manusia. Dan ayat ini juga sebagai bukti kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penafsirannya ulama mengatakan kalau kita ingin melihat kepada urutan kejadiannya, tentunya penciptaan manusia itu lebih dahulu daripada pengajaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah seorang manusia. Dan manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan rentang waktu antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW itu sangat jauh. Berarti manusia dulu yang diciptakan, baru setelah itu ada pengajaran Al-Quran. Namun di ayat ini, di surah ini, urutannya bukan dilihat dari segi waktunya, melainkan dari segi pentingnya. Yang artinya, pengajaran Al-Quran itu lebih penting daripada penciptaan manusia itu sendiri. Nah, turunnya Al-Quran dan proses pengajaran Al-Quran ini merupakan pemberian yang paling terbaik dan agung yang pernah Allah berikan kepada manusia. Mengapa demikian? Karena ia merupakan kalam Allah, kalam yang menciptakan kita, sumber keimanan kita kepadanya, sumber syariat yang menjadi panduan hidup manusia. Dan makna menciptakan manusia atau khalaqal insan di sini bukan sekedar membuat seperti itu saja. Nah, tetapi di dalam ayat lain disebutkan walaqad karramna bani Adam, yang artinya sungguh telah kami muliakan Bani Adam di surah Al-Isra ayat 70. Kemudian di ayat yang lain laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling terbaik. Baik itu secara fisiknya, akalnya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan emosi yang ada di dalam dirinya. Maka di antara bentuk pemanfaatan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa akal ini, adalah sebisa mungkin kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran atau kalam Allah. Saya coba izin share eh, PowerPoint ya. Hostnya mungkin bisa mengizinkan untuk share ininya, PowerPoint-nya. Nah, Ustadz, eh, boleh dicoba? Ya, coba sebentar. Oh iya.
Sudah muncul? Iya. Jadi tadi di antara bentuk eh, pemanfaatan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Maka bentuk interaksi kita kepada Al-Quran itu secara umum kita bisa bagi menjadi 5. PowerPoint-nya sudah kelihatan atau belum? Sudah Ustadz. Ya. Dan mentadaburinya, ajarkan isinya. Nah, tapi kita hanya ingin fokus kepada satu hal, yaitu adalah bagian menghafalnya. Banyak di antara kita yang memutuskan untuk menghafal Al-Quran dengan harapan ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan yang sudah dijanjikan kepada kita jika kita mampu menjadi seorang hafiz atau hafizah. Maka dua prinsip awal yang perlu kita pegang ya saat ingin meraih sesuatu adalah yang pertama tadarru' dan tadallul, dan yang kedua adalah mujahadah. Apa makna dari kedua hal ini? Tadarru' itu artinya adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk melakukan apapun kecuali karena petunjuk dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran disebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut ayat 69. Nah, dan di antara usaha atau bentuk kesungguhan kita agar kita bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran adalah dengan lebih mengenal diri kita sendiri dan memperbaiki pola pikir kita. Nah, jadi hal yang akan saya bahas di sini ada dua. Dan bagian pertama ini akan lebih banyak ke hal yang sifatnya teknis. Lebih banyak mengajak para peserta untuk berpikir dan memperbaiki pola pikir atau mindset kita. Dan nanti untuk hal yang kedua akan kita bahas jika memang waktunya masih memungkinkan. Peserta Smart Quraners yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kendala yang sering dihadapi oleh orang-orang yang ingin menempuh jalan ini, yaitu menghafalkan Al-Quran. Baik yang baru memulai atau yang sedang dalam proses, ya, maupun yang sudah menyelesaikan proses menghafal Al-Quran itu sendiri. Di antaranya adalah dia malas mengulang hafalan atau merasa tersibukkan dengan kegiatan yang lain atau sulit istiqomah ketika sudah membuat target. Maka berangkat dari permasalahan-permasalahan ini, saya coba membuat tema Hafiz Al-Quran sebagai identitas diri. Maka semoga melalui pendekatan yang akan kita lakukan ini bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Nah, saat kita sudah mau mengambil keputusan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran atau ingin menghafalkan Al-Quran, berarti kita sudah siap untuk masuk ke sebuah identitas baru. Jadi, identitas lama kita itu bukan penghafal, sedangkan identitas baru yang ingin kita capai adalah hafiz Al-Quran. Karena kita berbicara identitas, maka kita perlu menyamakan persepsi dulu apa makna dari identitas itu sendiri. Jadi, kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu maknanya adalah ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Jadi, setiap orang itu punya identitas masing-masing berdasarkan ciri-ciri atau keadaan khusus yang nampak pada diri seseorang itu. Nah, kalau bukan penghafal punya ciri khusus. Dan begitu juga Hafiz Al-Quran. Hafiz Al-Quran punya ciri khususnya sendiri. Saya berikan contoh. Jadi, misalnya si A, kita beri nama si A, ini dikenal oleh orang sebagai pemain bola profesional. Kenapa bisa kita menilai
orang ini sebagai pemain profesional. Ternyata dia memiliki ciri-ciri khusus. Misalnya, ternyata dia rutin lari pagi atau sering mengikuti latihan bersama pemain bola yang lain. Dan dia juga bergabung di sebuah klub sepak bola, menggunakan seragam bola, bermain di lapangan sebagai pemain, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri yang sering dilihat ini, yang sering berulang membentuk identitasnya bahwa ia adalah seorang pemain bola profesional. Rutinitas-rutinitas yang biasa dilakukan oleh seseorang inilah yang menjadi ciri khusus dan membentuk identitasnya sebagai sosok tertentu. Sebentar ya. Ini nama apa? Iya, sampai di mana tadi? Nah, jadi tadi ciri-ciri khusus inilah yang membuat kita menyimpulkan bahwa si A ini memiliki identitas sebagai pemain bola profesional. Nah, maka sama juga ketika ada seseorang yang kita temui, dia sering menghafal Al-Quran, ya, sering mengulang, dan lain sebagainya, yang merupakan dari ciri-ciri khusus seorang penghafal Al-Quran atau hafiz Al-Quran, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya si A ini adalah seorang hafiz Al-Quran. Identitasnya adalah seorang hafiz Al-Quran. Nah, namun biasanya yang menjadi permasalahan adalah ketika seseorang itu ingin mengubah dirinya ke identitas yang baru, yang tadi yang saya sampaikan, yang awalnya bukan seorang penghafal Al-Quran, menjadi seorang penghafal Al-Quran, dia hanya berfokus kepada hasilnya saja. Dia tidak berfokus kepada identitasnya. Bedanya apa? Bedanya adalah orang yang melakukan sesuatu dan orientasinya hanya kepada hasil, maka ia hanya berfokus kepada hal yang ingin ia dapatkan atau hal yang ingin ia raih. Sedangkan orang yang melakukan sesuatu dan orientasinya itu berfokus kepada identitas, maka ia berfokus kepada ia ingin menjadi sosok seperti apa. Nah, jadi orang yang berfokus kepada hasil memiliki kemungkinan untuk berhenti dari rutinitasnya atau hilang semangatnya ketika ia sudah selesai atau mendapatkan apa yang ia inginkan. Jadi motivasinya itu bisa hilang ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sedangkan orang yang berfokus kepada identitasnya, maka ia cenderung akan selalu bertahan untuk melakukan rutinitasnya itu. Dia selalu memiliki semangat untuk melakukan rutinitasnya. Nah, hal seperti ini penting kita sadari. Mengapa? Karena melakukan rutinitas yang baru dan harus dilakukan secara berulang-ulang, tentu itu bukanlah hal yang mudah bagi kita. Maka kita harus pastikan bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang menjadi landasan kita adalah identitasnya, bukan hasilnya. Kalau misalnya ada yang masih belum terlalu paham, saya akan coba berikan sebuah contoh. Jadi di sini ada dua orang, ya, dua-duanya ini sama-sama seorang perokok. Kita beri nama perokok A dan perokok B. Jadi orang ini memiliki identitas sebagai perokok, ya, perokok A, dan identitas yang kedua perokok B. Nah, dua-duanya mereka ini sama-sama ingin berhenti merokok. Dua orang ini sama-sama melakukan beberapa cara untuk berhenti merokok. Mulai dari dia berusaha menyampaikan ke orang di sekitarnya kalau dia sedang mau berhenti merokok, dia buang semua rokok, korek, dan asbak yang dia punya. Terus kalau misalnya dia stres karena sulit untuk berhenti merokok, dia coba mengganti dengan olahraga atau makan permen karet. Dan masih banyak usaha yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian suatu hari
kedua orang ini tiba-tiba ditawarkan rokok oleh seseorang atau temannya. Nah, orang yang pertama ketika ditawari, dia mengatakan, terima kasih, saya sudah berusaha berhenti merokok. Sedangkan orang yang kedua mengatakan, tidak, terima kasih, saya bukan perokok. Kira-kira teman-teman bisa melihat perbedaannya tidak? Apa kira-kira perbedaan antara perokok A dan perokok B? Nah, untuk perokok A, ketika dia mengatakan terima kasih, saya sedang berusaha berhenti merokok. Mungkin kita dengar biasa-biasa saja, perkataannya, oh ini wajar kok. Kalau orang ditanya mau merokok, dia sudah berusaha untuk berhenti merokok, pasti dia tolak dengan kata seperti itu. Tapi kalau kita telusuri kembali, dia hanya berfokus kepada hasilnya saja. Ya. Jadi, ketika dia mengatakan berhenti merokok, itu adalah hasil. Jadi ketika misalnya dia sudah berusaha atau ternyata dia belum bisa berhenti merokok, dia akan berhenti dari usaha-usaha yang dia lakukan. Tetapi kalau perokok B, dia mengatakan tidak, terima kasih, saya bukan perokok. Nah, perokok B ini dia sudah berusaha untuk berpindah identitas. Jadi dia sudah merefleksikan dirinya bahwa saya ini bukan perokok, maka saya tidak menerima tawaran kamu begitu. Nah, jadi kalau orang kedua seperti ini, kemungkinan untuk konsistennya lebih baik daripada orang yang pertama tadi. Nah, kalau kita masukkan ke kasus penghafal Al-Quran, biasanya itu eh, kita misalnya melihat ada seseorang yang sedang memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ada orang yang menghafal, kemudian dia mengulang hafalan Al-Qur'annya berkali-kali setiap hari dan meluangkan waktu untuk murojaah dan menyetor kepada gurunya atau teman dekatnya yang sudah menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian ketika kita bertanya, mengapa kamu melakukan semua hal tadi? Mengapa kamu melakukan proses-proses tadi? Mungkin banyak yang mengatakan seperti ini. Oh iya, saya tadi melakukan hal tersebut karena supaya bisa menyetor hafalan dengan lancar. Karena kalau tidak lancar rasanya tidak enak begitu. Atau alasannya adalah biar tidak dihukum. Kalau saya tidak menyetor hafalan, nanti saya dihukum sama guru saya. Atau ada yang menjawab, saya melakukan semua hal tadi karena saya berharap bisa menyelesaikan hafalan 5 juz, 10 juz, 15 juz, atau saya ingin menyelesaikan hafalan 30 juz. Atau ada yang menjawab, saya melakukan hal tadi karena saya ingin segera diwisuda. Saya ingin mendapatkan gelar atau mendapatkan sertifikat dari wisuda yang akan dilaksanakan nanti. Nah, dari jawaban dia, ini menyimpulkan bahwasanya yang dikejar oleh penghafal Al-Quran tadi itu adalah hasil. Resikonya apa? Resikonya adalah ketika dia sudah mencapai semua yang dia inginkan, maka motivasinya menjadi hilang. Dan dia kemungkinan besar akan kembali kepada kebiasaan lamanya. Yang awalnya dia rajin menghafal, dia rajin murojaah, ya, sering dia ulang berkali-kali hafalannya. Tapi ketika misalnya tadi dia alasannya karena ingin menyetor hafalan dengan lancar. Kalau hafalannya sudah lancar, kira-kira dia kembali mengulang atau tidak? Kemungkinan besar dia tidak mengulang lagi. Kenapa? Karena dia sudah mencapai yang dia inginkan. Atau misalnya ada yang sudah khatam 30 juz. Banyak kasus kalau sudah khatam 30 juz, murojaahnya jadi menurun. Kenapa? Karena yang dia inginkan sudah tercapai. Saya sudah khatam 30 juz. Begitu juga dengan orang yang diwisuda. Orang diwisuda sudah selesai, biasanya mungkin sudah kurang waktu murojaahnya, bahkan mungkin tidak mengaji dalam sehari. Nah, itu semua adalah kasus ketika seseorang atau seorang penghafal Al-Quran hanya fokus kepada hasil karena dia ingin meraih sesuatu, dan ketika hal tersebut sudah dia capai, maka sudah tidak ada motivasi lagi, dan itulah yang membuat dia malas untuk mengulang kembali hafalan yang dia punya. Atau misalnya dia selalu beralasan bahwasanya dirinya sibuk
Karena semua motivasi-motivasi yang ada di dalam dirinya itu sudah hilang. Ya, jadi identitasnya itu masih bukan hafiz Al-Quran. Dia belum merubah identitasnya. Memang dia sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Memang dia sudah diwisuda. Tetapi identitas dirinya sebenarnya bukan hafiz Al-Quran. Karena ketika sudah tercapai hal tadi, dia tidak mengulang lagi hafalannya. Berarti identitasnya belum sempurna. Nah, jadi bagaimana gambaran yang jelas? Di sini saya bagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan hasil, ada yang disebut dengan proses, dan ada yang disebut dengan identitas. Kalau konsep yang pertama tadi, misalnya saya ingin menyetor hafalan dengan lancar. Berarti saya berfokus kepada hasil. Akhirnya saya membuat sebuah rutinitas. Agar hafalan saya lancar, saya memperbaiki bacaan Al-Quran saya coba menghafal, saya mengulang hafalan Al-Quran saya berkali-kali, dan saya meluangkan waktu untuk murojaah. Setelah saya melakukan rutinitas saya tadi, saya sudah mendapatkan hasil yang saya harapkan tadi. Oh, alhamdulillah, hafalan saya sudah lancar. Oh, alhamdulillah, saya sudah tidak dihukum lagi sama guru saya. Oh, alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan 30 juz saya. Oh, alhamdulillah, saya segera diwisuda. Nah, dampaknya apa? Ketika saya sudah mendapatkan hasil yang saya inginkan, maka motivasi saya ya untuk melakukan rutinitas tadi itu hilang. Tapi kalau saya coba rubah rutenya tidak bermula dari hasil. Saya tidak berfokus pada hasil, tetapi saya berfokus kepada identitas saya sebagai hafiz Al-Quran. Maka alurnya seperti ini. Saya adalah seorang hafiz Al-Quran. Maka kalau saya seorang hafiz Al-Quran, saya harus memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Saya harus menghafal dengan baik. Saya harus mengulang hafalan saya berkali-kali. Dan saya harus meluangkan waktu untuk murojaah. Kalau prinsipnya seperti itu, kita sudah memulai dari identitas kita terlebih dahulu, maka rutinitas akan terus berjalan. Kenapa? Karena kita merasa saya hafiz Al-Quran, walaupun misalnya kita belum menyelesaikan hafalan kita. Mungkin baru baru 1 juz yang dia hafal, baru 2 juz yang dia hafal, baru 10 juz yang dia hafal. Tetapi prinsip di dalam dirinya, keyakinan di dalam dirinya, dia sudah menjadi seorang hafiz Al-Quran. Saya hafiz Al-Quran, maka saya harus melakukan A, B, C, D. Maka motivasi itu akan selalu ada. Bahkan dampak positifnya adalah orang yang punya pemikiran seperti ini, yang berfokus kepada identitas dirinya, dia akan mendapatkan hasil yang tidak dia harapkan. Tanpa dia minta, dia akan dapat. Misalnya, saya tidak berharap bisa menyelesaikan hafalan saya 30 juz dalam waktu 2 tahun. Tetapi karena saya berprinsip, saya ini seorang hafiz Al-Quran, saya harus mengulang hafalan saya harus menambah hafalan saya setiap hari 2 halaman misalnya, atau ya 2 halaman lah standarnya misalnya, maka tanpa saya sadari, saya sudah menyelesaikan hafalan saya. Oh, saya sudah hafal 30 juz. Oh, saya bisa menyetor hafalan dengan lancar. Nah, jadi hasil-hasil itu akan mengikut tanpa kita minta ketika kita memulai dari identitas kita. Nah, setelah kita paham bahwa menjadi hafiz Al-Quran sebagai identitas diri adalah hal yang penting agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan rutinitasnya, yang perlu kita pahami berikutnya adalah identitas itu adalah sebuah keyakinan, bukan sekedar keinginan. Ada orang yang ingin menjadi kaya, tapi identitas dirinya menunjukkan bahwa dia orang yang konsumtif, jadi lebih sering belanja daripada mendapatkan uang. Ada yang ingin lebih sehat, tapi identitas dirinya menunjukkan bahwa dia lebih senang bermalas-malasan daripada berolahraga. Ada orang yang ingin menjadi hafiz Al-Quran, tapi identitas dirinya menunjukkan bahwa ia tidak pernah menyempatkan diri untuk menghafal, mengulang hafalannya, dan selalu menyalahkan kesibukannya yang lain. Maka jika hal ini terjadi, berarti kita masih berada pada identitas yang lama. Maka perubahan perilaku kita adalah perubahan identitas kita.
Kita memulai aktivitas baru dan kebiasaan baru karena sebuah motivasi. Tapi satu-satunya alasan kita sehingga mampu bertahan pada aktivitas kita itu adalah karena kita yakin bahwa itu adalah bagian dari identitas kita. Sasaran kita bukan menjadi Sasaran kita bukan membaca sebuah buku, sasaran kita adalah menjadi seorang pembaca. Sasaran kita bukan menghafal Al-Quran. Sasaran kita adalah menjadi hafiz Al-Quran. Nah, seperti itu konsep pemikiran yang harus kita rubah. Jadi bukan saya mau hafal 30 juz, saya ingin menyetor dengan lancar, tetapi kita rubah. Karena saya seorang hafiz Al-Quran, maka saya harus membaca hafalan mencoba untuk menghafal, memperbanyak murojaah sehingga tanpa kita sadari nanti ternyata bacaan kita menjadi lancar, kita tidak dihukum oleh guru kita bisa menyelesaikan hafalan kita dengan baik, dan walaupun kita sudah mencapai hasil-hasil yang disebutkan tadi, kita akan tetap istiqomah dalam menjalankan rutinitas kita sebagai seorang hafiz Al-Quran. Lalu pertanyaan berikutnya, rutinitas apa atau ciri-ciri khas apa yang bisa membentuk identitas seorang hafiz Al-Quran? Maka di sini saya sedikit rangkum ya. Jadi ada 9 hal yang menjadi ciri-ciri khas dari seorang hafiz Al-Quran. Tapi dalam penyebutannya, maka kita harus melakukan seperti ini. Saya hafiz Al-Quran, maka saya yang pertama adalah selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan sering berdoa. Jadi selayaknya bagi seorang hafiz Al-Quran tidak merasa mampu menghafal karena kepintaran yang dia miliki. Ya, jangan sampai kita mengatakan saya orang yang cerdas, ingatan saya kuat sehingga saya bisa menghafal dengan mudah. Buang itu jauh-jauh terlebih dahulu. Kita tidak boleh merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun secepat kedipan mata. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering mengulang sebuah doa yang bunyinya seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu selamanya. Nah, istighotsah ini adalah meminta bantuan pertolongan dari bahaya atau kesempitan, yang artinya secara tidak langsung Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberikan kita contoh bahwasanya meminta pertolongan kepada Allah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan bagi yang biasa zikir pagi dan petang, tentu tidak asing dengan doa yang kita sebutkan tadi. Kemudian, yang kedua, ciri-cirinya adalah saya hafiz Al-Quran, maka saya membaca Al-Quran sebagai wirid harian saya. Dan biasanya kalau seorang penghafal Al-Quran itu dalam sehari minimal membaca 1 juz. Bahkan ada bagi yang sudah menghafal 30 juz, itu ada rumus ya. Kalau ada yang belum pernah mendengarnya, ada rumus murojaah yang disebut dengan Fami Bisyauqin. Ya. Fami Bisyauqin kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah mulutku selalu dalam kerinduan. Tetapi sebenarnya makna Fami Bisyauqin itu kalau kita bagi-bagi hurufnya itu ada artinya. Kalau huruf fa yang pertama itu maksudnya adalah surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Kemudian kalau mim, ya, huruf mim itu artinya surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Huruf ya, fami, huruf ya itu artinya surah Yunus sampai surah An-Nahl. Bisyauqin berarti huruf ba, di situ maknanya adalah surah Bani Israel atau surah Al-Isra sampai surah Al-Furqan. Kemudian syauqin berarti huruf shin. Kalau huruf shin di situ maknanya adalah dari surah Asy-Syu'ara sampai surah Yasin. Kemudian huruf waw, ya syau, huruf waw itu mewakili surah Was-Saffat sampai surah Al-Hujurat. Dan yang terakhir tin, huruf qaf itu mewakili surah Qaf sampai surah An-Nas. Nah, dari kalimat tadi
itu kita diajarkan bagaimana cara kita membagi murojaah kita ketika kita sudah menyelesaikan hafalan kita. Jadi kalau seandainya kita mau hitung, ini terbagi menjadi 7, berarti kalau kita menggunakan rumus ini, kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 pekan. Dan rata-rata bacaannya adalah 4,5 juz. Maka ini adalah diantara ciri-ciri khusus seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa melakukan zikir pagi, sore, dan sebelum tidur. Banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan saat menjaga zikir, khususnya zikir pagi dan petang. Bahkan di awal kitab Syarah Hisnul Muslim, jadi Hisnul Muslim ini adalah salah satu buku panduan yang bisa kita pakai untuk membaca zikir pagi dan petang, dan ada kitab yang mensyarah atau menjelaskan setiap doa-doa yang terdapat di buku tersebut. Nah, di syarah itu ada perkataan Ibnu Qayyim di bagian awalnya itu, beliau menyebutkan ada 60 faedah ketika kita melakukan zikir, khususnya zikir pagi dan petang. Di antaranya adalah mampu menenangkan hati kita, bisa menerangi wajah dan hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, melindungi diri kita dari gangguan jin dan setan, dan masih banyak faedah-faedah lainnya. Kemudian ketika saya hafiz Al-Quran, maka saya selalu mencari lingkungan yang mendukung diri untuk terus mengingat Allah dan mengulang hafalan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa teman yang soleh itu sangat berpengaruh. Berapa banyak orang yang awalnya istiqomah, tetapi karena temannya buruk, akhirnya ia terpengaruh menjadi buruk juga. Mau menghafal dan murojaah, tetapi tidak ada teman yang bisa diajak. Akhirnya tidak jadi menghafal, akhirnya tidak jadi murojaah. Kalau lagi malas, tidak ada teman yang mengingatkan. Nah, ini adalah contoh bahwasanya lingkungan itu sangat penting. Maka di antara hal yang bisa kita lakukan, kita bisa mencari komunitas yang bisa mendukung kita. Misalnya kalau di dekat di daerah kita ada komunitas penghafal Al-Quran, kita bisa bergabung di situ. Atau kalau tidak bisa secara offline, kita bisa melakukannya secara online. Ya, kita bergabung dengan teman-teman kita. Misalnya kalau sudah pernah tamat dari sebuah pondok pesantren, kita bisa bergabung dengan teman-teman pondok pesantren kita atau pondok tahfiz kita, ya, sehingga kita di situ bisa saling mengingatkan satu sama lain. Atau cara yang lain yang biasanya yang sudah saya praktekkan sendiri juga, alhamdulillah, karena mengajar di pondok ya atau mengajar di beberapa tempat, mau tidak mau kita juga harus mengulang hafalan kita atau membuka kelas secara online ya. Kalaupun misalnya tidak bisa mengajar di pondok kita, kita bisa membuka kelas sendiri, baik itu secara offline maupun yang online. Kemudian yang kelima adalah jika saya seorang hafiz Al-Quran, maka saya saat menjadi makmum di dalam sholat, saya cukup menjadi penyimak, bukan menjadi pengoreksi. Bisa jadi ada yang sudah menghafal Al-Quran, ketika ia berada di belakang orang yang sholat, pikirannya dia hanya mencari-cari kesalahan bacaan dari imam. Nah, ini adalah sifat yang perlu kita hindari. Karena yang pertama itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Ya. Kemudian itu menjadi bukti bahwasanya ada keburukan-keburukan yang ada di dalam hati kita yang perlu kita hindari. Jadi saat kita punya hafalan, kita tahu bacaan imam, maka konsentrasi kita adalah cukup menyimak dengan baik. Jangan selalu berusaha mencari-cari kesalahan dari bacaan imam itu. Apalagi kalau kita bisa, apalagi kalau bacaan kita lebih bagus, tajwid kita lebih bagus. Kadang muncul sedikit di dalam hati kita mungkin, wah ini imam bacanya jelek sekali. Ya. Atau setelah sholat, dia ceritakan kejelekan-kejelekan dari bacaan imam itu tanpa dia memberitahu imam itu sendiri. Padahal yang lebih tepatnya adalah ketika kita mendengarkan, khususnya bagi laki-laki misalnya, ketika kita mendapati ada seorang imam yang bacaannya salah, maka tugas kita adalah mencoba mendekati imam tersebut dan coba menyampaikan tidak di depan umum dan menggunakan kata yang paling baik. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya sebagai seorang hafiz Al-Quran adalah
selalu menjaga wudhu. Jika saya hafiz Al-Quran, maka saya selalu menjaga wudhu kita. Nah, wudhu ini adalah bagian dari iman, ya. At-tuhuru syatrul iman, ya. Suci itu bagian dari iman. Maka wudhu juga bagian dari iman. Kemudian manfaat yang kedua juga di dalam hadis disebutkan, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a mithla wudu'i hadza thumma qala man tawaddu'a hakadza ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, di dalam hadis ini disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yang artinya barang siapa yang berwudu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya bisa diampuni. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita selalu menjaga wudhu kita. Kemudian ciri khas seorang hafiz Al-Quran yang berikutnya adalah selalu memperbanyak istighfar. Lupanya kita terhadap Al-Quran, terhadap hafalan kita, itu tidak terlepas karena dosa-dosa yang kita miliki. Seorang ulama bernama Ali bin Khashram pernah bercerita tentang gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah. Beliau mengatakan, Ra'aitu Waqi'an wa ma ra'aitu biyadihi kitaban qat innama huwa yahfaz fasa'altuhu an dawa'il hifzi qala tarkul ma'asi ma jarrabtu mithlahu lil hifzi. Yang artinya ketika Ali bin Khashram melihat gurunya, ya, beliau mengatakan, saya melihat Waqi', gurunya tadi, dan saya tidak pernah melihat di tangan beliau satu buku pun, padahal beliau ini seorang guru. Ia menghafalnya. Ternyata semua ilmu yang beliau ajarkan itu sudah dihafal dengan baik. Maka saya bertanya tentang obatnya hafalan. Mengapa hafalannya beliau bisa kuat? Lalu ia menjawab, obatnya adalah meninggalkan maksiat, tarkul ma'asi. Ma jarrabtu mithlahu lil hifzi. Saya tidak pernah mencoba hal yang lain semisalnya agar hafalan saya menjadi kuat. Maka di antara agar hafalan seorang hafiz Al-Quran itu menjadi kuat adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Dan ketika seorang hafiz Al-Quran melakukan perbuatan maksiat karena kelalaiannya misalnya, maka yang perlu dia lakukan adalah selalu memperbanyak istighfar. Kemudian amalan yang kedelapan, saya seorang hafiz Al-Quran, maka saya tidak pernah merasa sombong dengan ayat yang saya hafalkan. Menghafal Al-Quran itu bukan untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang lain. Menghafal Al-Quran itu tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah ketenangan di dalam hati kita. Dan perlu kita sadari, kapan saja Allah bisa menarik hafalan kita, maka kita tidak boleh takabur, kita tidak boleh sombong dengan hafalan yang kita miliki. Allah punya kuasa untuk menarik hafalan kita kapanpun itu. Entah mungkin karena kita nanti tiba-tiba kecelakaan, ya, dan hal yang semisalnya. Dan yang terakhir adalah saya hafiz Al-Quran, maka saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat hafalan yang kita miliki, karena kita tidak bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menggerakkan hati kita dan memilih kita untuk menjaga kalamnya dan meletakkan hafalan itu, ya, meletakkan ayat-ayatnya di dalam hati kita atau di dalam dada kita. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Dia berikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga para peserta bisa mengambil manfaat, ya, dari semua yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya tadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita ingin istiqomah dalam melakukan sesuatu, khususnya ketika kita ingin istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, murojaah beberapa kali, ya, senantiasa membagi waktu kita agar tidak selalu merasa sibuk, maka kita harus berprinsip untuk mengubah identitas kita terlebih dahulu. Saya adalah seorang hafiz Al-Quran, maka saya harus melakukan ini, dan ini. Karena dengan prinsip seperti itu, dengan keyakinan seperti itu, insya Allah apa yang kita amalkan bisa dilakukan secara rutin dan istiqomah. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri khas yang bisa kita
lakukan agar kita benar-benar bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Yang pertama adalah selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan sering berdoa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membaca Al-Quran itu sebagai wirid harian kita. Jangan sampai kita pernah meninggalkan Al-Quran walau sehari, minimal 1 juz bagi seorang penghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, senantiasa melakukan zikir pagi dan petang dan juga sebelum tidur. Yang keempat, selalu mencari lingkungan yang mendukung kita untuk terus mengingat Allah dan juga mengulang hafalan kita. Yang kelima, saat kita menjadi seorang makmum di dalam sholat, kita cukup menjadi penyimak, bukan menjadi pengoreksi. Yang keenam, selalu menjaga wudhu kita. Yang ketujuh, selalu memperbanyak istighfar. Yang kedelapan, tidak pernah merasa sombong dengan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafalkan. Dan yang terakhir, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hafalan yang ada di dalam diri kita. Karena semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukti bahwasanya kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Ustadz. Materi yang sangat-sangat bermanfaat dan cukup mereminder diri kita ya teman-teman. Sebagai orang yang selama ini menghafal Quran, cukup mereminder dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Apakah ciri-ciri tersebut ada dalam diri kita? Ya, Insya Allah pelan-pelan diri kita semoga termasuk kepada ciri-ciri yang disebutkan tadi. Ya. Oke, syukron Ustadz, barakallahu fiik atas materi yang disampaikan. Lanjut pada sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab ini kita hanya punya waktu 10 menit ya teman-teman. Tadi udah ada yang bertanya di kolom chat ya. Ana bacakan pertanyaannya. Mana ya tadi? Ya, boleh teman-teman. Tadi yang bertanya silahkan boleh disampaikan langsung pertanyaannya. Di Instagram saya lihat ada yang bertanya di sini. Yang mana duluan? Yang di Instagram atau yang di Zoom? Ya, kayaknya yang di Zoom dulu ya Ustadz. Tadi sebelum Ustadz tutup udah ada yang bertanya duluan. Ya, boleh Anda bacakan. Afwan Ustadz izin bertanya, gimana kalau kita ngafal Al-Quran tapi tidak di pondok, akan tetapi sama guru offline? Apakah itu termasuk hafiz Al-Quran juga Ustadz? Iya. Dijawab langsung Ustadz ya. Jawab langsung ya. Oke. Untuk pertanyaan tadi, kalau misalnya kita melakukan kegiatan menghafal Al-Quran, tapi bukan di pondok ya, bukan di pondok, dan dilakukan secara offline, apakah kita dianggap seorang hafiz Al-Quran, begitu? Iya Eh, Ustadz. Sebenarnya gini, sematan hafiz Al-Quran itu bukan dilihat dari teknisnya. Jadi hafiz Al-Quran, definisi hafiz Al-Quran itu adalah orang yang mampu menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan baik dan mampu menjaganya. Nah, ini adalah hafiz Al-Quran. Jadi kalau masalah teknisnya, entah dia menghafalnya di pondok pesantren, entah dia menghafalnya di luar pondok pesantren, mau dia menghafalnya secara offline, atau dia menghafalnya secara online, selama dia memenuhi syarat yang tadi, dia bisa menghafal sebanyak 30 juz, dan dia bisa mempertahankan hafalan itu. Bahkan sebenarnya hafiz Al-Quran itu bukan sekedar menghafal ya teman-teman. Jadi hafiz itu maknanya menjaga.
penjaga Al-Quran. Nah, ulama mengatakan menjaga di sini bukan hanya menjaga ayat-ayatnya saja dengan bacaan, tetapi menjaga di sini adalah selain menjaga hafalan bacaannya, tetapi berusaha semaksimal mungkin mentadaburi isinya dan juga mengamalkan. Maka ini adalah contoh bentuk penjagaan terhadap Al-Quran. Makanya ada hadis, saya takut menyebutkan hadisnya, takut ini apa namanya salah sebut teksnya. Tapi poinnya adalah ada orang yang menghafalkan Al-Quran atau membaca Al-Quran tapi tidak melebihi kerongkongannya. Yang artinya dia hanya sekedar menghafal tetapi dalam bentuk pengamalannya atau dari sifatnya, akhlaknya itu tidak mencerminkan Al-Quran sedikit pun. Nah, jadi hafiz Al-Quran maknanya seperti itu. Dia bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, kemudian dia mampu menjaganya, dan sebisa mungkin dia bisa memahami isinya dan juga mengamalkan isinya. Terlepas dari teknisnya seperti apa, seperti yang disebutkan tadi, walaupun dia offline, terus dia lakukan di luar pondok, itu nggak ada masalah. Dia bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Ya, saya kira itu jawabannya. Oke, baik. Syukran Ustadz. Mungkin pertanyaan yang di live Instagram, boleh Ustadz sendiri yang membacakan atau gimana? Soalnya Ana nggak masuk. Saya baca. Ya. Kalau di sini pertanyaannya dari Sumaya Al-Mahira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah seorang berdosa apabila kehilangan hafalannya, lalu ia kembali menghafal, tapi hafalannya tidak semuanya kembali seperti dulu? Syukron. Iya, eh, tentunya kalau kita melupakan hafalan kita, itu bagian dari perbuatan dosa. Tetapi bukan berarti ketika kita sudah melupakan hafalan kita langsung berputus asa. Maka sikap yang perlu kita lakukan, misalnya gini, saya sudah menghafalkan Al-Quran. Seharusnya, makanya saya selalu pastikan di awal, kalau kita ingin menghafal Al-Quran, perbaiki niat kita dari awal. Karena resikonya seperti itu. Kalau misalnya kita sudah komitmen ingin menghafalkan Al-Quran, resiko yang akan kita temui adalah setelah kita menghafalkan Al-Quran sekian banyak ayat misalnya, dan kita lupakan, itu adalah bagian dari perbuatan dosa. Tetapi, kalau misalnya kita sudah terlanjur menghafal dan ternyata kita lupa, maka tugas kita itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena eh, kita ketika menghafal Al-Qur'an tentunya tujuan akhirnya adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan pernah eh, berputus asa dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya kita sudah berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an dan kita ternyata melakukan perbuatan dosa, salah satu dosa itu adalah kita melupakan ayat yang sudah pernah kita hafal sebelumnya. Maka tugasnya seorang hamba adalah bertaubat. Ya. Dan Allah senang dengan orang yang bertaubat. Nah, bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kondisi kita sedang melupakan ayat Al-Qur'an, yang paling terbaik adalah bertaubat. Setelah bertaubat, kita berusaha kembali. Intinya kita berusaha. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Kalau ternyata misalnya saya sudah pernah hafal 30 juz dan saya lupa, kita mendapatkan dosa. Tapi kita bertobat kepada Allah dan kita berpositif thinking, ya. Husnuzon kepada Allah, Allah sudah mengampuni dosa kita. Dan kita berusaha kembali untuk menghafal yang sudah pernah kita lupa. Dan qadarullah, ternyata setelah kita berusaha, kita meninggal lebih awal dan kita belum menyelesaikan hafalan 30 juz kita lagi. Kita belum bisa melancarkan hafalan itu. Maka yang dilihat adalah usaha kita. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau misalnya kita sudah lupa, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sudah lupa dan kita tidak berusaha untuk kembali mengulangnya atau kembali menghafalnya. Saya kira itu jawaban. Ya, syukron Ustadz. Semoga terjawab ya. Mungkin satu pertanyaan lagi. Di kolom chat ada yang nanya, boleh dijelaskan Ustadz apa itu tadarru dan tadallul? Tadarru dan tadallul.
Tadarru' itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi tadarru' itu merendahkan diri. Kalau tadzallul itu menghinakan diri. Nah, jadi pembahasannya tadi itu kan ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka hal yang pertama kita lakukan sebagai seorang muslim, kita harus yakin dulu bahwasanya apapun yang saya lakukan ini tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah tercapai kecuali atas izin Allah. Bahkan kemampuan saya untuk menghafal misalnya, kemampuan saya untuk bekerja, ini semuanya pemberian dari Allah. Kapan saja Allah bisa mengambil itu. Maka sebelum kita melakukan hal yang kita inginkan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada diri kita, dengan dengan kekuatan akal yang kita punya, ya kemampuan untuk menghafal yang kuat, maka kita harus merendahkan dulu diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, merendahkan diri itulah yang disebut dengan tadarru'. Nah, kalau tazallul saya tadi tidak sebutkan tetapi maknanya mirip-mirip. Ya, tazallul itu artinya menghinakan diri. Jadi merendahkan diri dan menghinakan diri. Ya, itu makna dari tadarru' dan tazallul. Ya, oke, Afwan Ustadz, ini banyak pertanyaan ya yang masuk di kolom chat. Mungkin kita tambah waktu lagi ya untuk sesi tanya jawab. Anda bacakan pertanyaan. Mungkin pertanyaan ini jarang ditanyakan ya Ustadz. Pertanyaannya, apakah berkah jika seorang penghafal Al-Quran yang menghafal Al-Quran tetapi tidak mendapat ridho dari orang tuanya? Dan apakah dampak yang akan didapat ketika menghafal? Bagaimana itu Ustadz? Ya, kita kembali ke kaidah kita bisa mentaati kedua orang tua kecuali perintahnya adalah kepada kemaksiatan. Ya. Jadi menurut saya selama apa yang kita lakukan ini adalah bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah kita kepada Allah, apalagi tidak melanggar syariat, maka kita lakukan. Kalaupun ternyata orang tua kita larang dan alasannya tidak punya landasan yang jelas, apalagi alasannya hanya sekedar egonya saja, kamu tidak boleh menghafal, pokoknya tidak boleh. Kenapa? Ya, pokoknya tidak boleh. Nah, kalau seperti itu maka tidak ada masalah, ya. Kalau saya pribadi tidak ada masalah kita tidak mengikuti arahan dari kedua orang tua kita. Tetapi meskipun kita tidak mengikuti arahan kedua orang tua kita tadi, kita tetap bersikuku untuk menghafalkan Al-Quran, kita tetap berusaha berbuat baik, ya, birrul walidain. Jadi ada istilahnya kita berusaha nego dengan orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita seperti itu karena mereka belum paham. Nah, jadi kita sebisa mungkin mencoba untuk memahamkan orang tua kita. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Apa keutamaannya? Karena bisa jadi orang tua yang melarang itu karena tidak paham. Kalau orang sudah tahu, ya orang tua yang sudah paham, pasti dia akan masukkan anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Banyak kasus kok yang anaknya masih SD, ya bahkan di tempat saya mengajar yang seharusnya dia masuknya itu nanti kelas 1 SMP, ada yang baru kelas 4 SD sudah dimasukkan sama orang tuanya. Kenapa bisa itu terjadi? Padahal mungkin masa-masa SD itu masa-masa yang orang tua itu tidak mau pisah dengan anaknya. Ya karena mereka tahu faedah dari menghafalkan Al-Quran itu apa. Orang tua tahu apa yang dia dapatkan jika anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Maka kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang tua yang tidak memberikan izin untuk menghafal Al-Quran, saya pribadi tetap jalankan, tetap menghafalkan Al-Quran, tetapi jangan sampai kita berlaku buruk kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai kita membantah perintah orang tua kita yang lain. Jadi kalau untuk urusan menghafal Al-Quran kita tetap lanjut, tapi sebisa mungkin kita berbuat baik kepada orang tua kita supaya hatinya luluh. Nah, nanti kalau misalnya dapat kondisi yang tepat untuk menyampaikan dengan baik, coba kita sampaikan apa manfaat dari menghafal Al-Quran, kenapa harus menghafal Al-Quran, dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Oke, insya Allah terjawab ya bagi penanya. Mengingat waktu kita udah jam 9, ya. Karena setelah ini ada sesi selanjutnya, itu sesi sharing mengenai program ya. Jadi kepada seluruh peserta yang ikut program tahfiz di Smart Quraners, silahkan standby dulu di Zoom. Untuk yang bukan peserta tahfiz online Smart Quraners, boleh silahkan meninggalkan Zoom ya. Sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini ya.
kita lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu Moderator, kalau pertanyaannya ada berapa sebenarnya? banyak Ustadz. Kan, Ya, eh, ini bisa ditampung ya. Artinya kalau kita bisa sepakati, misalnya kalau memang ada waktu, kita coba jawab satu-satu dan mungkin kita bisa share. Biasanya kalau ada sesi tanya jawab seperti ini, kalau misalnya waktu tidak cukup, dijawabnya lewat apa? mungkin kalau Ustadz berkenan, boleh jawab di grup atau secara japri ya Ustadz. Kita tampung pertanyaan. Oh begitu. Ya, Iya. kalau Kalau Ustadz berkenan meluangkan waktunya ya. Karena udah jam 9.